Di sini kita podcast. Podcast ini hadir buat kamu yang pengen belajar bahasa Indonesia dengan cara yang lebih menyenangkan. Pada episode kali ini kita bakal membahas tentang teks rekon dan komunikasi di ujung jari. Siapa sih yang nggak tahu teks rekon? Yuk kita belajar bareng-bareng. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang teks rekon, tapi jangan khawatir. Kita gak bakalan bikin kamu bosen dan aku udah siapin tamu spesial yang jago banget bahasa Indonesia. Kenalin nih, Rafa. Halo. Senang banget bisa diajak ngobrol tentang bahasa Indonesia dan kita bakal menceritakan tentang teks rekon. Pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang teks rekon. Siapa sih yang nggak tahu teks rekon? Yuk kita belajar bareng-bareng. Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman kamu ya. Yuk langsung kita ke pembahasannya. Jadi apa sih teks rekon itu? Menurut aku kan teks rekon itu kayak teks yang menjelaskan peristiwa di masa lampau. Menurut kamu gimana? Nah, menurut aku juga kayak gitu tuh. Teks rekon adalah mencakup peristiwa, kegiatan, kejadian, pengalaman. Iya sih. Tapi kan teks ini juga biasanya disusun secara kronologis. Dan kita harus menceritakan semua peristiwa dari awal sampai akhir secara berurutan. Ya gak sih? Nah, ya benar banget. Jadi ada bagian orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi kan. Ya, orientasi itu untuk memperkenalkan cerita seperti waktu dan tempat. Dan urutan peristiwa berisi kejadian-kejadian yang dialami. Kok juga ada beberapa teks rekon seperti teks rekon pribadi yang menceritakan pengalaman kita sendiri, dan ada juga teks rekon fraksi, teks rekon faktual yang menjanjikan fakta atau laporan peristiwa, misalnya berita tentang bencana alam. Nah, betul. Ada juga teks rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif juga menarik karena bisa berupa cerita ini. Kita bisa berkreasi dengan imajinasi itu. Tapi kamu tahu tentang fakta, asumsi, dan opini gak? Aku sering bingung ngebedain ketiga itu. Ya, sebenarnya cukup sederhana. Kita pahami satu persatu. Pertama, fakta adalah sesuatu yang bisa dibuatkan kebenarannya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut. Itu fakta karena ada data ilmiah yang mendukungnya. Oh gitu ya. Jadi fakta itu harus punya bukti yang jelas. Benar banget. Fakta itu objektif dan tidak tergantung pada pendapat orang. Coba ya, sekarang soal asumsi. Asumsi itu adalah bagian atau dugaan anggapan yang kita buat berdasarkan informasi yang ada tapi belum terlalu benar. Contohnya, kalau kamu lihat langit mendung terus bilang sepertinya nanti aku akan hujan, itu asumsi. Jadi asumsi bisa benar atau salah tergantung kenyataan yang terjadi nanti, ya gak sih? Ya, nah terakhir adalah opini. Opini adalah pendapat atau pandangan pribadi seseorang. Misalnya, menurutku hujan itu menyenangkan. Itu opini karena sifatnya subjektif dan tergantung pada sudut pandang masing-masing. Oh gitu ya. Ya, Kemarin aku sempat baca
baca buku bahasa Indonesia bab 3 kelas 9 tentang komunikasi di ujung jari. Aku nggak terlalu ngerti nih tentang teks komunikasi di ujung jari itu. Jadi kamu bisa jelasin nggak sih apa itu komunikasi di ujung jari? Komunikasi di ujung jari adalah cara berkomunikasi yang memanfaatkan teknologi kayak handphone, laptop, dan lain-lain. Yang artinya komunikasi di ujung jari adalah bentuk komunikasi digital yang membuat orang secara mudah berkomunikasi secara langsung atau tidak memudahkan jarak lah. Ternyata komunikasi digital sangat membantu kita ya. Main aja sekarang kita bisa ngobrol sama orang yang dari berbagai negara tanpa bertemu langsung, dan juga bisa dengan mudah mengobrol dengan keluarga, teman, sahabat kita yang tinggal berjauhan. Setuju banget. Dulu kalau mau kirim pesan ke orang yang jauh harus pakai surat dan menunggu sangat lama banget. Sedangkan sekarang kita tinggal kirim chat atau email yang tanggung sampai dengan hitungan detik. Tapi pesan teks kadang membuat kita salah paham karena kita nggak tahu bisa ngelihat ekspresi atau wajah dari suaranya. Ya, aku pernah mengalami kayak gitu. Temanku kirim pesan yang sebenarnya, tapi malah aku kira dia serius. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan yang namanya apa yang kita lakukan. Oh ya, ada artikel yang ngejelasin bahwa komunikasi digital tersebut membuat kita terlalu sibuk dengan gadget dan ketergantungan apa internet. Kayak kalau sinyal jelek, maka komunikasi pun jadi terhambat Ya, aku juga ngerasa orang-orang jadi lebih fokus sama HP daripada ngobrol langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Solusinya dengan penting buat kita tetap seimbang antara komunikasi digital dan tatap muka langsung. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, manfaat jauh lebih banyak ya. Kita bisa tetap terhubung dengan keluarga, teman, meskipun jaraknya jauh. Teknologi ini menjadi perubahan besar dan dalam manusia dan cara manusia berkomunikasi. Yang penting kita gunakan dengan bijak, gak sih? Setuju banget. Jadi intinya komunikasi digital itu alat yang luar biasa. Kalau kita tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Nah, Kesimpulan dari podcast ini mengajak pendengar untuk memahami tentang teks rekon, komunikasi digital, dan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, podcast ini juga menekankan pentingnya menyeimbang kehidupan digital dan kehidupan nyata. Terima kasih teman-teman semua udah setia menonton podcast ini. Seperti biasa, ada sedikit pantun nih buat kalian. Kesepian tanpa kekasih, cakep. Sekian dan terima kasih.